Welcome back to my channel, masih bersama saya, your host Super Dad Joki Dewa. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Langsung kita ambil dari Gunung Slamet. Kenalin dulu. Siapa tadi namanya? Aris Abdul Aziz. Nama kamu emang ada Abdul Iya, Aziz? Aris Abdul Aziz. Bukan Aris Aziz? Bukan. Kenapa nama kamu bisa Aris Aziz di HP ku? Bisa kamu ganti-ganti? Karena family name dan first name, jadi yang diambil cuma 2 aja. Tapi lengkapnya? Aris Abdul Aziz. Oh, emang tiga-tiganya nama kamu? Iya. Pertama aku pikir Abdul Aziz, soalnya kita punya driver namanya Abdul Aziz. Sama banget, terus kamu lihat ku simpan namanya, oh beda, Aris Aziz. Oh iya. Ternyata Abdul juga sama ya? Sama. Jadi ketiga nama itu ini bang, orang pada punya semua. Aku di sekolah Aris ada 3. Iya. Aris aku, Aris A, Aris Abdul. Ada Nah, pasaran semua namanya ya? Pasaran semua, Abdul juga Tiga-tiganya banyak. pasaran Abdul. semua ya? Aziz juga banyak. Apalagi di daerahmu pasti namanya tiga-tiga. Dan enaknya nama kamu A semua ya? Iya, triple A. Jadi nomor urut paling depan semua dong? Iya. Hukuman paling pertama? Hukuman. Di absen. Cuma bagian cewek paling terakhir? Waduh. Si jomblo. Masih jauh belum. Oke Ziz, welcome to Australia. Kamu udah nyampe sini berapa bulan? Aku dari Maret. Maret sekarang berapa Mei, bulan? Juni, Juli. 3, menjalan 4 ya? 4 bulan, Jalan 4. iya, jalan Gimana 4. rasanya? Luar biasa, Bang. Kamu kan masih fresh ya, termasuk ya 3 bulan masih Iya. fresh. How does it feel? Feel very very amazing, wonderful and pokoknya Bang nggak bisa diungkapkan kata-kata. Nyesel nggak kamu sini? Siapa yang nyesel Bang? Dapat Enggak, duit ya. banyak ya kan? Kan katanya dapat duit banyak, pengeluaran juga banyak. Nah, gimana menurutmu tuh? Pengeluaran banyak itu tergantung personalnya Bang ya. Depend to personalnya. Jadi kalau dia boros emang makannya pengen apa yang dia mau gitu kan, Terus selalu apa yang dia massage. pengen masak. Ya pasti boros Bang. Masih boros. Kalau saya lebih tekankan dan saran buat para subscribernya channel ini, beli apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Itu satu hal. Kayak dalam banget tuh. Ya harus Bang, harus lebih dalam kan lebih enak. Oh gitu. Bisa gitu. Jadi kamu nggak nyesel di sini, seneng? Bersyukur. Seneng banget, bersyukur. Pertama bersyukurnya buat bantu orang tua. Oke. Itu yang merubah nasib. Pertama, visa kamu apa? Boleh tahu? Working holiday visa. Kamu dengan menempuh jalur sini dengan working holiday visa. Ya. Karena kan kesini banyak cara ya. Iya betul. Nggak kita bahas di sini, ntar kita bikin spesial. Kalau kalian pingin kita bahas cara-cara berangkat ke sini, share di komen, ntar aku ajarin. Tapi aku bukan agent ya, jadi cuma ngasih tahu pengetahuan aja. Gimana tuh awal kamu Itu. WHV awal-awalnya? Jadi pertama aku anak kampung lah Bang, dari Tasik. Anak, emang tuh kampung Tasik? Tasik Malayanya dari kotanya itu 2 jam lagi dong aku. Oke, nggak, berarti bukan di Tasiknya langsung. Bukan, ya, di perbatasan Tasik Garut lah. Jadi keluarga ibu bapak PNS, guru, dan aku kuliah di Jakarta. Kemudian habis kuliah itu kuliah sampai 7 tahun. Kuliah 7 tahun? Ya. Right. Karena aku sibuk di pegiat lingkungan hidup dan kemanusiaan. Kayaknya itu udah bahasa umum ya, orang ikut sispala atau apalah kayak kuliah lama-lama gitu. Iya. Nah, Why? di situ ya saya juga ini Bang. Karena saya seorang yang ambisius gitu kan. Right. Gimana caranya saya dari keluarga kampung kuliah bisa berorganisasi dan bisa ngasilin duit. Oke. Poin saya ketika itu kuliah. Oh, sambil kerja? Nah, kerja saya itu ikut lomba-lomba panjat tebing. BTW aku ini atlet panjat tebing, Bang. Wih. Nyampe 20. Ininya mana? Mas, terlihat. Jadi ya. 20. Kalau pakai baju nggak kelihatan. 20 sertifikat panjat aku. Juara Wah. 1, juara 2, juara 3. Itu ada kompetisi yang paling pride buat saya, kebanggaan daerah buat saya itu. Tasikmalaya atau Enggak. Ini kan aku di UIN Jakarta. Wow, berarti udah nasional ya? Nasional. Aku Oke. pernah juara nasional antar UIN se-Indonesia. Apa itu? Itu di Palu. Apa namanya Event antar UIN, Universitas Islam Negeri. Oke. Aku pernah
berada di posisi Oh, tandingnya sama sama komunitas delegasi kampus. kampusnya. Kan ada UIN UIN. Semarang, UIN Bandung, UIN. Ibaratnya Portek lah tuh, banyak di mana-mana ya. Oke. Gitu. Baru tahu. Gua pernah gitu sih. Menang. Juara 1 bang, Dapat duit. dapat duit. Aku gak mikirin duitnya. Menurut Teteh mau sambil nyari apa biar kegiatan biar bisa bayar sekolah sendiri. Iya, tapi ternyata pride-nya bang, yang aku bangga di situ. Pride. Yang pride-nya, kebanggaan di mana seorang ambisius, seorang Benar. yang pengejar target, ketika berhasil mencapai titik itu, bah, Dapatnya enak ya. dapatnya enak. Ibaratnya kayak panjat gunung dan sampai di puncak kata-kata orang ya. Iya itu bang. Gitu enak. Dan setelah tahunnya lagi, tahun depannya saya ikut lagi, saya tumbang bang. Gak juara, gak masuk 6 besar. Karena mungkin saya apa ya, ada namanya mental atau apalah, gak ngerti. Mental breakdown ibaratnya gitu. Ya, Kalau ibaratnya ya isinya begini. berarti kamu butuh gini, staycation. Ya, bang. Jadi kalau orang udah sampai puncak, Aha. kalau kata Deddy Corbuzier tuh, Mhm. gak ada jalan lain selain turun. Seharusnya saya gak ikut. Ada jalan lain. Ngambang. Oh. Langsung ke sananya. Di puncak kan langsung ke sananya. Bisa. Lu sering dengerin Deddy dari Corbuzier situ kan? langsung, iya sering banget lah. Banyak poin-poin yang bisa kita ambil. Nah, habis kuliah kelar, aku nyoba bisnis buku. Hah? Bisnis buku apa? Mencetak? Bukan, dagang buku. Buku Oke. berat. Buku berat Niccolo Machiavelli, Nietzsche, Wih, diskursusnya. bacaannya berat-berat ya. Berat-berat yang Harry Potter masuk beratnya? wah, itu sangat Volumenya berat ya. Kita ngomong volume bukan isinya, volumenya berat. Sampai-sampai ya karena Covid, Oke. semangatku hilang. Udah buku bangkrut. Yang ada tinggal utangnya. Oh, itu ngutang bikin Iya. usaha itu. Alright. Oke. Berapa lama itu kira-kira? Ya sampai Covid. Berarti terus. baru-baru ini dong itu ya? Setahun lah. Baru-baru Sebelum ini kan? Covid, sebelum Covid. 2019 kan Bang? Ah. Berarti baru-baru 2-3 tahun Iya, belakang. betul. Right. Habis itu Mhm. aku nyari kerjaan lagi di Tangerang, itu jadi apa namanya? Laptop itu, bongkar-bongkar komputer, saya sampai bisa ngerakit PC. Emang dasarnya ada background elektrokomunikasi bla bla bla. Aku Aku lu sampai sekolah tuh belajar itu tuh nggak bro? Kamu kok dengan lancangnya bisa buka itu tanpa sekolah? Iya, karena otodidak. Mantap sekali. Jadi bro senior ini. aku punya warnet, Aha. banyak komputer, aku belajar lah. Bang, Hmm. caranya gimana sih ngerakit komputer? Aku sampai ngerakit sendiri, bisa bongkar mana prosesor, mana Motherboard yang lain-lain motherboard ya. yang lain-lainnya udahlah. Udah itu setahun. Woi. Dan itu sambil kerja main game yang ada goldnya itu dijual. Berarti kamu ngejokin. Nah, kayak ngejokin. Berarti kamu kasarnya melakukan segala macam cara udah Ya, di Indonesia ya Di Indonesia. untuk bertahan sambil kuliah. Nah itu setelah lulus, Setelah lulus, setelah lulus buku ke game, sampai ada teman saya ini bang, Sandy namanya, yang sekarang tinggal. Oke. Aduh bro, gimana bro, ini gua enak lah lu mah di Australia gitu, tolong lah. Oh, bro, dia udah gimana?" duluan kesini. 3 tahun bang, dia udah 2 tahun yang lalu. Oke. Ya udah, gua yakin lu bisa Kamu tes tahu Australia IELTS. dari dia? Iya. Nih gua kirim uangnya, lu tes IELTS no. Oke. Kalau lu lolos dan kerja di sini bayar itu duit. Lu kalau Balikin. nggak lolos bodo amat. Balikin. Berarti kalau nggak lolos udahlah. Udahlah gua ikhlasin. Ikhlasin. Oke. Ini Baik ya. 4 jutaan kan dulu masuk. iya 4 juta 100 apa? Enggak 2 juta. Iya 2 juta? sih, 3 juta 3 juta 900 apa? Kan di Bali 4 jutaan Indonesia. ya. Iya. Iya, dia paling 4 jutaan bayar. Bener-bener 4 juta. Udah dikirimin tes IELTS, latihan-latihan sebulan dapat nilai 5, langsung daftar WHP 0 tuh kan. Tes IELTS aja saya dibiayain sama temen Lulus tes saya. 5, Oh, dapat muslim, Mbak. dapat 5 ya. Woi. Sementara yang buat syarat kan 4,5 lumayan. Itu udah nembus ya, pokoknya. Tembus. Nggak butuh juga 5, yang penting nembus gitu. Habis itu daftar yang lainnya lah. Referensi bank gimana nih? Kan harus ada di rekening kan? Iya, 5.000. Jangan dia karena sehari cuma 20.000. Kadang sehari gak dapat Ada apa-apa. karena kan masih Jagem, banyak coba-coba kerjaan banyak hal. Aduh gimana kata saya. Temanku lagi, tolong dong ini yang buat saldo yang di Australia itu kan si Sandy itu ngirimin lagi dia. Bisa deh. Bisa. Itu sedekat apa kamu sampai dia seperti itu? 5.000 bukan uang kecil loh, masuk walaupun masuk di sini walaupun di sini ya, bukan uang kecil juga itu. Iya. Dia care pertama orangnya care. Kedua emang
dulu pas di Jakarta dia kerja di Tamrin, aku itu sering lah intens kita bareng-bareng buat main, buat itu intens banget. Jadi emosionalnya kuat kita, jadi udah saling care gitulah intinya. Soalnya kalau minjemin uang takutnya satu 5.000 kan ya. Iya. End up bukan sebagai deposit bank tapi end up belajar ke somewhere jatuhnya kan, takutnya kan gitu kan orang Indonesia bantuin. Iya, tapi saya komitmennya emang itu uang peruntukannya buat hanya apa namanya, buat referensi bank. Iya, maksudnya kan kalau yang minjemin takutnya kan ke sana dong. Iya, Kamu sekarang minjemin orang pribadi di misalnya Indo. Sorry. Bro, tolong dong gue butuh modal untuk deposit 5.000 nih. Iya. Orang minjam kamu minjam tempatmu nih. Nggak begitu kamu kenal. Oh iya, ada satu yang belum saya ceritain. Apa? Si Sandy ini temen dari kelas 1 sanawiyah sampai Sanawiyah. sanawiyah itu SMP Oke. sampai kelas 3 SMA. Oke. 6 tahun kita berbarengan di pesantren. Emang udah temen gini banget, dah klop Iya, banget ya. klop banget. Udah kayak saudara berarti ya. Iya. Karena iya menurutku nggak gampang minjemin uang kayak gitu. Iya, Bro. jadi apa ya? Trustednya udah Sudah terjalin. Jadi udah 6 tahun berbarengan di Jakarta juga. Malahan saya yang kuliah duluan. Dia kerja dulu 2011 itu kan. Dia nggak kuliah. Dia kerja dulu setahun, tapi lulus duluan dia. Karena saya 7 tahun, dia 4 tahun. Kan kamu kan masa kata mahasiswa abadi bro. Ya. Apa-apa, ternyata begitu, mapalah begitu bro. Iya. Habis gitu dia pinjemin 50 juta jadi daftar. Taunya pas udah daftar visa segala macem harus ada data cek kesehatan kan. Minjem Iya. ke kakak. Ke kakak. Oh kakak, oh. 1.100.000. Habis itu daftar visa, minjem lagi ke kakak Berarti aku. itu total berangkatnya itu minjem semua ya? Minjem semua. Which Terus is- sebelum berangkat, saya kan gak pernah beli baju bang. Oke. 2 lebaran gak pernah beli baju kan. Karena emang ya gue gak punya duit emang kan. Di Indo. Dan gue gak mau nyusahin orang tua. Ya udahlah yang ada aja pakai baju. Berarti pada saat kamu tamat kuliah kamu udah nggak tinggal sama orang tua lagi? Enggak, Ngekos. makos. Berarti kamu sambil biaya kerja sambil nyari biaya kos sendiri. Iya. Dari situ udah mandiri dong itu. Itu kita kebanyakan orang yang berangkat ke sini nggak kayak gitu. Iya. Di sana kamu udah mencuri start. bertarung lah. Bertarung. Saya mencoba bertarung. Kamu belajar bertarung luar. Iya. Karena kata-kata Instagram nih ada motivasinya. Oh, iya. Oke. Harga diri seorang lelaki itu Uh-huh. adalah kerja. Wih, Itu bang. Dan- Yang saya pegang dalam itu bang. harga diri seorang laki adalah kerja. Iya. Kalau lu pengangguran udah lu jadi cewek aja pakai rok. Ntar ini feminis pada komplain ini tahu. Dikat-dikat ya. Nggak apa pakai aja. Iya, yang diserang dia. Serahkan dia bukan gue. Terus gimana? Berarti kamu hidupnya udah separah itu, kamu kerja belum dapat pendapatan pasti pada saat itu, tapi bayar rumah udah pasti per bulan. Iya. Biaya hidup makan sehari udah pasti. Itu gimana kamu struggling, masih bisa? Masih bisa mah. Untungnya saya teman saya ini sekeliling saya ini orang-orang baik, orang-orang yang bener, dan saya pun jujur. Saya Itu sih modal awal. karena saya jujur segala apapun, dan saya kalau beda tipis lah antara dibilang penjilat sama terlalu baik saya itu. Kadang mereka Penjilat anggap sama aku penjilat, terlalu tapi gak apa-apa lah bang. Orang lain menganggap kita penjilat atau apa, yang penting hati kita kan tulus. Apa kata orang lain masuk kota kamu emang penting kata orang lain, nggak penting kan? Iya juga sih, cuman ya kadang ada ya gitu dah. Hehehe, itu namanya juga Indonesia, itu pasti terjadi mau nggak mau ya. Nah dikelilingi orang baik, makan segala macam kan. Jadi teman saya ini punya 12 kontrakan. Oke. Jadi yang satu kontrakan itu khusus saya ngeditin video channel YouTube dia sambil belajar ngedit. Saya bisa ngerakit komputer. Right. Saya bisa belajar komputer sambil main game nyari duit. Itu terpaksa kamu ambil terpaksa jadi ahli di sebuah kerjaan itu hanya untuk biar jalan hidup. Kadang ada 2 hal sih bang. 2 hal, ada emang saya lakuin itu karena gak ada Suka. kerjaan lain, dan yang satunya lagi saya males untuk nyari kerja lagi karena sama aja gitu. Yang penting kan kerja gitu. Nggak masalah, penting kan halal. Yang lainnya entarnya kerjanya apa, udah yang penting saya do the best itu aja. Karena yang saya rasain, kalau kita do the best, itu rewardnya pasti best. Oh, Itu. wes, udah Dan pengalaman hasil gak pernah bohong.
bohongin proses, atau proses gak pernah bohongin hasil lah, udah amat itu mah. Intinya itulah. Terus itu lanjut lagi ke berangkat ke sini. Nah, Kamu kan minjem ini Oh iya. minjem segala macam minjem. segala macam udah 20 jutaan lah ya minjem lah. Padahal WHP habisin berapa ya? Kira-kira 10-an kali. Aku Belum termasuk tiket ya? aku sama tiket itu 7 juta. Minjem juga senior. Tiket 1 juta. Kamu habis total berapa? 20 jutaan lah. Termasuk tiket ya? Iya. Cuma segitu berarti ya? Di yang 5 jutanya aku pakai buat beli baju, celana gitu. Oh itu 20 juta termasuk 5 juta beli baju itu. Oke. Gitu. Jadi 15 juta lah kata tadi yang buat ngurus visa segala macamnya. Berangkat ke sini, Dijemput sama dia? jemput di bandara. Jemput Ketemu teman keluar? teman langsung hari pertama dia kan di Uber Uber apa dia? Uber Eats. Oh dia Uber Eats, right? Uber Dia kerja Eats. Uber Eats. Iya. Delivery Uber Eats. Saya diajari nyetir lah. Di sini ya harus, tapi nyetir dari Indo udah bisa ya? Nyetir 2 tahun aku di Indo nyetir. Udah bisa. Karena kan dagang buku itu aku pakai Oh, mobil. mobil right. Mobil bos. Berarti kamu nyetir di Indo udah biasa, ke sini cuma pembiasaan aja ya? Ya, pembiasaan aturan di sini. Iya. Gitu kan. Udah 2 hari latihan. Hari ketiganya aku langsung kerja delivery. Delivery apa? Delivery ada hari spam namanya. Kalau di Indomaret mungkin. Iya. Ya. Haris Farm itu kayak supermarket. Ah. Di sini kayak belum yang buat nonton yang komisi dari Indo nih. Transmart kali ya. Kayak kalau di Carrefour ya, Oh, Carrefour Carrefour, itu ya. tengahnya ada fresh produk kayak sayur segala macamnya. Itu barang-barang itu ntar ada yang order dari online, mereka yang ngerjain delivery. Ya, iya gitu. Enak. Berapa Ya, lama enak. kamu kerja di sini? 2 bulan kayaknya. Kamu di sini udah 4 bulan, berarti hampir setengah hari ya, setengahnya kamu udah kerja Haris Farm. Iya, setengah. Itu sambil kerjaan lain apa Haris Farm doang? Sambil kerjanya Uber. Haris Farm, Uber. lanjut Uber. Tapi berarti Haris Farm kamu nggak full ya? Harus aku full dari jam 4 pagi, Oke, sampai kan? istirahat jam 11, jam 2 dapat lagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Itu masih lanjut Uber lagi? Uber sampai jam 11. Jam 11. Wow. Karena begini, Bang. Motivasi saya banyak utang. Utang kamu udah mau 5 juta. 20 juta tadi, 20 juta ya? Itu buat berangkatnya, Bang. Oke. Belum yang belakangnya ini, yang belakangnya Oh, nih. oke. Yang kayak Yang gerbong nggak- kereta api iya. iya. Yang nggak usah diceritain, Iya, Bang. iya, nggak usah. Itu makan waktu saya. Kamu banyak utang. Otomatis kalau saya sadar diri banyak utang, Kerja pertama banyak. harus emang udah kayak robot lah kita. Less di having fun lah ya. Iya, makanya pertama tadi yang saya mulai di awal podcast itu beli apa yang dibutuhkan, Karena kamu inginkan. bukan saya inginkan. Nanti pada saatnya kamu capai titik tertentu baru bisa kayak gitu. Ada yang saya inginkan gitu. Dan selama berapa bulan, Bang? Selama 4 4 bulan bulan. saya di sini, saya juga udah mulai membeli apa yang saya inginkan. Kayak Oke. jam tangan 6 juta, Oke. kayak Itu udah pencapaian ya. pencapaian. Utang udah lunas. Belum. Kirain motivasi ini gila 4 bulan langsung habis berapa utang, banyak utangnya langsung habis semua kan. Iya. Enggak, jadi kita itu ada self reward lah. Iya, iya dong, masa kerja terus kan ya. Nah, jadi ada biar kita semangat lagi. Wih, saya kerja nih dapat jam tangan bagus yang saya impikan gitu kan. Tapi utang sama semangat temen habis. itu berapa udah habis dong. Oh, udah. Iya, Saya udah. itu kan itu udah ini tuh syarat kayak. Jadi utang 20 juta nih biar teman-teman pada tahu juga. Utang 25 juta, 20 juta. Kerja di Australia itu 3 minggu, 2 minggu lah. Tapi kamu hidupnya udah kayak robot. Iya. Itu udah beres. Tapi bukan kata mustahil kan ya? Bukan. Itu orang goblok itu yang bikin mustahil. Dalam Lu sebulan utang 2M, lu utang 3M, ketika lu mau usaha ngerubah nasib, lu berbaik sama orang tua, lu taat, lu doa, lu berdoa pada Tuhan, lu baik sama orang, lu baik sama alam, lu care sama semua orang, udah dikasih rezeki, kasih rezeki pasti pasti ada jalan. pasti ada jalan, nggak mungkin mau Kalau nih kecuali soalnya dari awal udah begini, waduh nggak bisa, nggak dikasih jalan tuh, ada jalan depan matamu nggak kamu lihat ya? ini loh, kadang saya ketemu sama orang-orang yang kerjanya ngeluh, ada Banyak bro, di sini banyak banget bro di sini kayak gitu. ada orang-orang yang emang dia kalau kita ngobrol kita terbawa semangat, tergugah gitu Iya. kan.
terinspirasi lah, jadi pingin Iya, gue bisa, gitu. dia bisa kenapa gue enggak kan itu ya. Nah itu, tapi kadang yang begitu-begitu tuh kadang saya apa ya, intinya dua nih bang. Ada orang yang kalau digetok itu dia dikasih challenge, dia makin jadi, Right. makin semangat, makin ini apaan sih masalah beginian, masa gua gak bisa. Iya, harus bisa. Gitu. Ada orang yang aduh gua ke Australia, gua ngelamar kerja susah begini pulang ke Indo lagi. Ada kan? Itu kayak iklan jam tuh nggak tuh, jam apa ya dulu ya, someone under pressure will be have two option, Hah? break Oke. or become tougher than what they supposed to be. Itu kalau jam iklan jam emang jam apa? Nah, jadi kedua kalau kata abang barusan Mhm. itu bener-bener banget bang. Jadi saya ambil satu motivasi dari kata-katanya Tan Malaka kalau nggak salah. Siapa? Tan Malaka, seorang yang dilupakan lah, sejarawan, Oleh sama ya. pahlawan, Oke. pahlawan. Yang tahu kalau komen di bawah siapa Tan Malaka. Iya, jadi ada kata-katanya, kata dia terbentur. Terbentur. Berarti Iya. terbentur 3 kali, Iya, terbentur sekali. Berarti emang lebih banyak cobaan ketimbang hasilnya. Iya, begitu. Jadi Itu keren juga kata-kata terbentur. iya. Jadi bukan dibentur ya, terbentur bahasanya. Kalau dibentur kan diri sendiri yang Kalau benturin. dibentur itu seolah-olah kita nyalahin orang, kita nyalahin diri sendiri, kita nyalahin siapapun. Di dalam ya kamu. Tapi kalau terbentur itu seolah-olah kita, oh iya ini cobaan, ini ujian. Karena setiap ujian yang dikasih Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi akan mengangkat derajat kita. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Kalau kita bisa struggling Jalannya struggle, sabar, ikhlas, dan bersyukur. niat pertama nih. Kembali semuanya ke niat dulu apa. Kayak saya kesini niat, apa sih saya niat pertama? Bayar utang. Bayar utang wajib. Seorang yang mati syahid, yang berjuang untuk agama, ketika dia punya utang, di stop dulu. Iya, Ini utang itu belum lunas. diajaran. Iya. Kayak semua ajaran sama kali. Semua ajaran dia. Pasti sama. Nah, pertama niat saya kesini untuk membantu orang tua, Mhm, ekonomi orang tua, kemudian bayar utang saya, mhm. utang saudara-saudara, ya semua punya utang lah. Iya pasti lah. Pokoknya yang dia Tapi saya ingin berbakti. ingin bayar Dan semua. niat ini Hah? menjadikan saya itu kuat. Right. Artinya kuat kerja, Mhm. kuat untuk berjalan walaupun ada masalah. Ini gimana sih caranya masuk ke sebuah gedung, nganterin paket kan? Iya, ha. Ke gedung, terus kita harus gimana itu. Udah saya pikir, bukannya kita nelpon bos ini gimana, susah, saya gak mau, saya mau pulang. Kalau Ketemu saya orang ketemu orang begitu, dulu mati aja. Ya bro, banyak bro di sini bro, jangan kan bro. Aduh, udah gak masuk. Kalau ngomong sama saya itu udah gak masuk. Orang-orang kayak mentalnya yang belum beres sama dirinya sendiri. Tahu nggak bro jeleknya apa? Mental yang kayak gitu tuh kadang nyebar. Menular. Iya menular. Mereka mental kayak gitu tuh, misalnya kamu punya teman, jadi komplain dia kerjanya. Iya. Jadi otomatis tuh efeknya apa? Gimana tuh? Efeknya ya, Hah? dari awal kamu ngerasa kerjaan itu udah nggak worth it. Walaupun misalnya tuh kerjaan oke, kerja apapun lah. Kalau Iya. dasarnya udah komplain dari awal tuh bakal ngerasa, waduh kalau aku ngapain kerja gini, wah nggak enak, mending kerjaan ini. Rumput tetangga sudah lebih bagus pada dia. Nanti dia pindah negatif lagi. Iya, itu. Ntar ujung-ujungnya dia bakal nelpon temennya, bro, mencari persekutuan. Ngomongnya apa sih, persekutuan? Bro, waduh jelek banget gua gini, gimana? Kamu pasti bakal diubah lama-lama ke dia, Iya. ikut negatif. Jelek Nular tuh sih, kayak Bang. gitu. Ya bakal Karena nular. Saya di kelas 1 SMP, Mhm. di kelas 1 SMP itu ada kata-kata kata-kata mutiara Arab, khairul ashab mayaduluka ala khair. Oke. Ada lagi itu artinya teman yang paling baik adalah teman yang menunjukkan kepada kebaikan. Yang ngajarin kamu ke kebaikan. Ada lagi sodikuka man abka kala mandohaka. Oke. Teman yang sebenarnya teman adalah yang membuat kamu menangis, bukan yang membuat kamu tertawa. Artinya ketika males, lu gawe lu mau kesana mau ngapain? Kerja lu. Gitu. Oh, bukan nangis karena ngejek ya? Caranya. Oh, kirain kenapa nangis karena ngejek? Iya, karena kan Lu goblok lu, jelek lu, dan nangis kayak gitu. bukan itunya, tapi Bukan, ke arah oke. ketika dia malas,
ketika dia gak berbuat buruk sama orang, dia yang ngingetin. Nah itu sadiku kayak mana itu. Jadi bisa. Artinya kita pilih-pilih teman, pilih-pilih jaringan, pilih-pilih itu ya kita harus benar-benar milih. Gitu. Bukannya kita pemilih, sama siapapun kita boleh bergaul, cuman yang lebih apa namanya dalam intens chemistry-nya iya. itu yang Nggak dapat semua, sama sama orang-orang yang benar-benar kita udah ini. Kalau yang sebatas teman namanya bukan teman bro, itu acquaintance. Oh iyalah. Friends, acquaintance different. Oh. Kamu bisa punya 10.000 acquaintance but only have 2 friends kadang. Iya. Karena yang bisa nyambung dengan apa frekuensi kamu kan nggak banyak. Namanya juga radio kan frekuensi harus sama. Betul. Tapi kalau cuma sebatas perkenalan, you're gonna get a lot. Iya. Musuh juga banyak. By the way, balik lagi dah. Kan sudah nyampe nih di kamu kerja Harisfarm plus Uber. Itu bisa nembus nggak itu buat bayar segala macam? Buat cukup nggak kamu untuk kamu hidup di sini kan? Kamu tahu dong hidup di sini kan kosnya kalau dirupiahkan pasti kaget orang-orang Indonesia dengerin. Ini saya buka gak apa-apa bang, biaya kos iya, iya. Jadi saya kerja Harisfarm seminggu itu 20 juta loh. 2 minggu 20 juta. 1.000 per minggu berarti? Ya. Roughly ya. Dan itu saya bayarkan semua ke utang-utang saya. Oke. Saya makan, bensin, Dari biaya Uber. rem dari Uber. Sama dong kayak sadar. Gitu. Iya, sama kayak sadar ya. Nah, Harisfarmnya Gunung Tikar, saya full Uber dan Harisfarm Gunung Tikar duluan apa kamu Jimmy Bring duluan? Harisfarm Gunung Tikar. Habis Aku gak pernah Jimmy Bring. Oh kamu dari Harisfarmnya Ridwan bukan dari Jimmy Bring. Iya. Oh aku pikir kamu dari Jimmy Bring dulu. Ya, gak pernah. Aku gak pernah right. kerja. Oke. Jimmy Bring. Terus kamu dari Harisfarm Gunung Tikar? Ya, Gunung Tikar Harisfarmnya bukan saya yang paling Gunung Tikar. Gunung Tikar saya pulang ke Indo. Nah, Harisfarmnya udah. Harisfarmnya Gunung Tikar. Udah. Saya lanjut Uber Eats. Itu Uber Eats itu delivery. kalau di Indonesia itu Gojek, tapi Gojeknya GoFood. Mana ada banyak Gojek? GoFood ada bang, makanan. Oh, kamu kalau Gojek apa? Nah kalau di Australia saya jelasin nih, GoFood itu sama Gojek kan di Indonesia nyatu ya. Orang bisa bawa orang di Gojeknya itu di motornya itu sama bawa makanan. Sekalian. Oh berarti deliverynya naik motor, bawa Bisa kayak, juga ngambil makanan. kayak ojek di Indonesia, bawa makanan sekalian. Iya bisa. Berarti sekali jalan bisa 2 dong kerjaan. Bisa mungkin. Oh, oke. Kalau orderannya dapat. Oh, oke. Iya kan? Tergantung ya. Gitu. Nah kalau Di sini nggak bisa. ini kan Uber Passenger sama Uber Eats udah Beda, iya. Uber passenger karena sini nggak ada motor bro, nggak bisa di sini ojek naik motor, harus mobil dan itu mobil ada syarat-syaratnya sih balik lagi. Nah, jadi saya belum bisa daftar Uber Passenger karena SIM-nya harus 2 tahun SIM Australia. New South Wales ya, setahun. Setahun lah ya. Iya. Dan saya juga belum daftar SIM karena kena tilang terus, belum ngitung di meritnya berapa lah. Tilang di mana? Di Harisfarm itu. Pertama di Harisfarm sekali jam 4 pagi itu lampu merah kan. Kita di Indo kan bang di lampu kuning terobos ya. Lampu kuning apalagi jam 12 malam sepi kita kan seronok. Kalau ditanya kamu kenapa nerobos? Karena kan sepi gitu. Tahu nggak dulu ada driver kita bro kerja di Jimmy Bring pakai van. Dia di Narabin jalan sepi kan sepi malam-malam ya jam 9. Dia speeding kecepatan harus 50. Dia 80 dia. Dia berhenti mau undercover. Why you speeding? Because it's empty. Because it's empty. Ngomong kayak gitu ke polisi langsung kena fine. Tapi sih bakal kena sih nggak mungkin. Iya. 40 ke 80 60 80 lumayan gitu. Jadi Banyak tilang udah. Tilang saya ya, tilang itu pertama $480. Itu yang nerobos lampu merah. Nerobos lampu merah. Yang jam 4 pagi. Kedua tilang lagi parkir. Parkir gini ya Ubernya. Sembarangan iya, parkir sembarangan. Terus kemarin 15 April kena lagi red light lagi. Jadi bro udah habis sekitaran 12 jutaan buat fine doang ya dalam waktu 4 bulan ya. Iya. 4 bulan 12 juta waktu di DPR nya. Iya. Fine doang udah segitu tuh udah hampir setengah utangnya baru berangkat sini tuh. Iya. Betul. Tapi saya gak sedih gak apa lah. Masih Ini bisa nutup.
masih nutup banget. Banget tuh. Itu 2 hari kerja saya. 2 hari kerja bisa nutup 1. 2 hari kerja 1.200. Enggak. Gila aja kerja apaan bro kayak gitu bro. Kadang bisa juga sih. Saya buat nutup satu fines itu kerja sehari bisa. Pakai Biasa. Uber ini loh. Kamu tahu kan fan bisa dicicil? Bisa. Tapi Saya kamu nggak mau. mending kamu bayar langsung. Mending nggak bayar. Kayak apa ya? Nyicil itu kayak orang-orang lemah sih bang. Wih, mantap sekali. Gitu dong. Terus tersinggung dia sebelah ini kena di berapa kali. Walaupun saya miskin gitu kan banyak utang, tapi menurut saya nyicil itu buat orang-orang lemah. Wendy berapa kali kena fine? Ketusuk. Ketusuk dia tak tahu aman. Enggak, saya juga sebenarnya ada yang cicilan. Ini jam tangan nyicil bro. Berarti kamu lemah di sini. Saya lemah di sini. Oke. Ya, santai aja. Jadi emang pilihan itu kan bang, ada pilihan. Tapi saya lebih tenang ke diri saya itu ketika saya udah lunasin. Emang nggak suka ada utang. Suka ada cicilan apa segala macam gitu. Terus itu kamu kerja Uber? ya, pengen tahu nih. Ini Oke. penasaran saya karena Saya liatin penghasilan. terus terang ya nih bro ya. Aku pernah nyoba delivery itu Jimmy Brings. Oke. Aku tahu Jimmy Brings dan sekarang kebetulan Jimmy Brings kontraktornya sudah nggak ada, dihilangkan. Iya. Sistemnya agak sedikit berbeda tapi tetap aja aku tahu kayak gimana kerjaannya. Nah, Uber ini sesuatu yang baru. Makanya aku ajak bro ke sini karena aku penasaran. Oke. Gimana sih Uber tuh? Gimana aku juga pengen coba kan, lumayan kan buat ekstra-ekstra. Uber. Gimana? Uber Eats itu gimana? Uber Eats itu pertama Syaratnya apa aja? syaratnya ya Harus punya mobil kah atau? jadi nggak bisa pakai motor ya di sini ya. Bisa, betul kan? Uber passenger. Oh enggak, Passenger. kita ngomong Uber Eats. Oh, Uber Eats bisa pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil. Nah bedanya apa tiga? Bedanya ketika pakai sepeda jarak tempuhnya Pendek-pendek pasti kan? itu pendek-pendek. Walaupun sepedanya ngegas semua di sini rata-rata. Semua. Bukan Punya bukan baterai sepeda proper semua. yang gini kan? Teman saya Mhm. dulu pertama ke sini Uber sepeda terus ke daerah Gimea apa Ingandin apa mana itu Iya, yang bawa daerah nanjak bagian share yang share ada area. nanjak Hah? Maka- nangis bang Padahal ngegas gitu. mati baterainya Oke. Itu dia tinggal daerah sana. nangis bang enggak emang ngandelin jadi karena di sini udah kebanyakan driver Oke, tahun-tahun dia dulu lah. minggir. minggir kejauhan Right. sampai nangis. Ada juga dia pernah ini cerita masa lalu dulu lah teman Apa? saya. Jadi dia pernah karena jaraknya jauh nganterin kopinya ditumpahin di mukanya dia. Nih Karena dingin. dingin lah bang jauh sepeda Itu kenapa bisa diambil sama dia? Emang nggak Dito? Emang ditolak emang bisa. Cuma maksudnya karena dari sistemnya itu kan kamu naik sepeda otomatis paling jarak 5 kilo, 4 kilo maksimum gitu. Iya, cuman dia ambil itu. Gak tahu kan, mungkin apa dia gak tahu treknya nanjak turun apa gimana kan? Jauh tapi diambil sama dia. Jauh. Karena setahu itu dibayar per kilometer kan ya. Jadi semakin jauh semakin duitnya makin banyak. Dulu per kilometer. Kalau sekarang Sekarang ini aturannya tuh pertama gimana barang-barang yang kita bawa, kemudian jaraknya. oh karena Uber sekarang bukan cuma ngirim makanan doang, sampai ke grocery juga. Gitu, Itu grocery. ngaruh ya. Nah, itu jadi yang pertama saya bilang tadi ada sepeda, ada motor. Motor ini medium nih. Dia barangnya dikit tapi bisa jarak jauh. Kalau mobil yang aku pakai sekarang ini, aku Uber Eats mobil, itu pertama bisa barang banyak. Barang yang bisa banyak karena bisa bawa Kemudian, grocery ya, yang kayak bisa harus jauh pamit. dan lebih enak. Hujan panas kita masih bisa narik. Kalau motor atau sepeda kan hujan lebat, Bisa mereka narik pakai jar hujan. pakai jas hujan, wah gempor bang. Kasian, apalagi lagi winter Bro, sekarang. Di sini ya terus terang bro nih ya. Di sini aku naik motor summer loh. Berdua sama dia. Naik motor aku pakai jaket nih. Masih gila, dingin banget bang kayak gitu. Apalagi winter begini. Tapi justru kalau misalnya lagi hujan tuh rame dong ya. Iya. Naik mobil. Justru itu lada Cuannya. buangnya ya di situ ya cuannya ya. Bajoknya banyak, Iya. yang kerja nggak ada gitu kan. Sistem kerja di Uber itu enaknya pertama seolah-olah kita bosnya sendiri, seolah-olah kita pedagang. Kalau pedagang dengan barangnya sendiri, dia pengen untung banyak,
otomatis dia jualan dong. Ya. Kalau mau duitnya lebih dikit, ya udahlah jualannya siang, gitu kan, setengah Oke, hari. ya. Sama kayak Uber. Kamu kapan Uber, bukanya semaumu? Uber itu dikasih jatah 12 jam dari Uber. Nih, 12 jam dari gua. Dan Bisa ambil pool itu? bisa ambil pool, bisa Ada kita- jamnya nggak sih? Itu start dari jam berapa gitu? Enggak, yang penting 12 jam aja. Oh, 24 jam on tapi 12 jam maksimum kamu bisa kerja. Nah, Oh. dan setelah 12 jam, aplikasinya harus off, istirahat 8 jam. Oh, disuruh paksa tidur kan? Nah, disuruh istirahat. Siapa tahu ada yang robot kan, Robocop. Cuman di 24 jam sini kerja salahnya ya. nih. Ini nih, buat para Uber pemula nih. Ketika kalian udah kerja misalkan dari jam 6 pagi Sampai? sampai jam 12 siang, Oke. itu 6 jam ya? Iya, 6 jam. 6 jam. Nah, habis itu kalian matiin Kenapa? aplikasinya. Malah Misalkan nyetir? mau rest gitu kan, rest dulu sampai jam 5 jam berapa gitu kan. Oke. Kerja lagi 5 jam. Oke, 11 ini. Jadi 11. Udahlah matiin, tak. Matiin. Otomatis dari sana harus stay dulu 8 jam. Iya. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Heeh. Itu baru bisa reset. Baru dikasih lagi 12 jam. Heeh. Nah, kebanyakan Uber pemula yang nggak tahu, mereka nggak ngecek dulu driving time-nya berapa lagi, Oke. mereka harus istirahat berapa lagi. Ketika mereka istirahatnya baru 7 jam, Heeh. diaktifin. Dar, Efeknya apa? efeknya dia Uber sehari itu cuma sejam. Oh. Disuruh Dapat poinnya? Dipaksa 8 jam istirahat nanti gitu. Nah, itu. Padahal itu besoknya padahal itu. Iya, kurang istirahat dia. Itu kelihatan di situ di aplikasi. Iya, di aplikasi. Jadi oke. harus sampai 8 jam istirahat kalau kamu mau rest total. Pokoknya maksimum 12 jam. Jadi kamu kalau misalnya Hah? habisin 12 jam dong. Habisin, kalau dihabisin. Kalau kamu kan 11 jam itu satu hari itu. Aku 12 jam, 11 jam. Ya, kadang sampai mentok aku 12 jam habis. Tapi Kadang kalau misalnya nggak habis 12 jam, besoknya kamu lanjut lagi ngulang lagi 1 jam doang itu. enggak. Yang penting di Oh, istirahatnya lah istirahat 8 jam. 8 jam. Bukan kerjanya 12 jam. Iya, kerjanya free, mau Iya, mau 12 bebas, jam, mau 12 bebas. 10 jam, Cuman 4 jam. istirahatnya ini nih. Harus 8 jam. Harus wajib 8 jam. Ingat itu ya, para Uberis nih, Uber driver. Ya, kamu 8 jam harus tidur. Atau kerjaan yang lain Atau misalnya. kerjaan kayak apa gitu. Enggak, masalahnya kan di sini delivery kan banyak banget ya. Kita tuh di Australia untungnya ya. Di Australia itu di sini mata pencaharian jajan banyak banget. Wah, Ada iya. Uber Eats, ada DoorDash. Next time kita panggil Wendy, panggil DoorDash nih, dia bisa DoorDash. Ada Jimmy Brings, ada Menulog, ada Sherpa, apa lagi tuh? Kita satu persatu. Cina apa ya? Yang Chinese Oh. Chinese itu apa? Panda itu ya? Panda. Iya, iya, yang Panda delivery ya? Apa sih? Panda Express nggak apa itu ku cowok yang itu ngomongin sama hari ini kalau Iya. di apa di toko Cina itu juga banyak tuh, tapi itu sepeda sih. Iya. Habis itu ya banyak itu artinya buat kalian-kalian semua yang bingung nyari kerjaan itu nggak mungkin ada yang namanya nggak kerja, Iya. kecuali kalau kamu nggak bisa nyetir. Oke, nggak bisa nyetir sepeda, nggak bisa naik sepeda, Mati aja bang. Oh enggak. mesti berpikir. Nyuci piring. Iya, aja aja. Nyuci piring, KFC, McD itu kan banyak lowongan. KFC McD kan umur bro. Kalau kamu umurnya terlalu tua, dia nggak bakal nerima. Karena setauku Gajinya kan, salarinya. ya. Kalau semakin tua, dia semakin besar gajinya. Dia nggak Iya. bayar semakin gede kalau nggak punya experience. Kecuali kamu start di sana umur 18, 19 tuh diterima pasti diterima. Di mana-mana kalau KFC sama McD butuh pegawai sekarang, terutama karena student udah balik lagi 24 jam kan ya. Iya. Jadi semua tempat tuh membutuhkan pegawai. Kamu ini beruntung karena kamu kesini WHV kan. Iya. You came here with working holiday visa, jadi otomatis kamu bisa kerja semua delivery itu sebanyak-banyaknya. Iya, tanpa. Nah, kalau student gimana? Kalau student bulan kemarin sebelum bulan Juli ini mereka sama seperti pemegang visa WHP, bisa bebas seminggu. Di aplikasi itu dia dibatasin. Enggak. Tahu dari mana kamu bisa boleh cuma kerja 24 jam loh? Oh, dari temen yang ini, yang daftar itu. Iya, itu dia taunya dibatasin di situ, tahu dari mana? Ada jam-jam yang kita online. Di aplikasi itu Di aplikasi, dibatasin ya ya. sama dia. Ah. Oh.
Berarti cara satu-satunya menghindari kerja yang lain lagi, aplikasi yang lain kan nggak ketahuan. Waduh, nah jangan diajar. Jadi Masalahnya kan ada orang dulu ada yang kedetek juga sih, orang Vietnam mana ya, jadi student karena lebih kena apa gitu, sanksi apa gitu ya. masalahnya itu nggak bakal ketahuan sampai kamu eh, apa namanya, lapor pajak. Kamu kan bayar ABN kan? Iya. ABN itu kan pribadi yang lapor pajak, bukan dari perusahaannya. Iya. Kalau kamu kerja tax file number, perusahaannya setiap hari bakal bayar pajak ke kamu, dia langsung bayar ketahuan berapa jam. Kalau ABN itu kan kita yang laporin setiap tahun. Iya. Kalau kamu laporin baru ketahuan. Tapi masalahnya kemarin kan full deh. Iya. Sekarang kan udah nggak boleh nih. Jadi tahun ini harus pintar-pintar sih. Iya, kalau student. Kalau pemegang WHP, Uber sangat-sangat inilah worth it lah buat Worth kerja. Ya, worth it banget. Karena yang saya rasain sehari itu saya pernah 5 juta. 5 Sehari. juta rupiah. Itu rekor $500. Nah, Kerja Uber. Berapa jam tuh kerja? Tetap kerja 12 jam Uber ya. tetap Itu ada jam-jamnya sih. Kenapa kamu milih jam 12, jam 6 sampai jam 12 terus sampai jam 5 sampai jam 10? karena ada di sana ada quest Quest apa? jam. Quest itu jadi sama si Uber ini dikasih kayak challenge. Ketika kita menyelesaikan 3 trip Mhm, dalam dari jam 5 sampai jam 9 malam misalkan, mhm. dikasih bonus $10. Terus ntar di bawahnya ada 3 trip lagi, dapat lagi $20. Di bawahnya lagi dapat 3 trip lagi, ada $40 misalkan. Berarti on top of harga delivery-nya Heeh. yang which is $7, $8 yang beda-beda itu, plus kamu kalau nembus dari apa yang ditargetkan sama dia, kamu dapat bonus. Iya. Itu namanya quest. Quest. Itu sampai berapa quest satu hari? Quest itu per hari bisa sampai $50, $60. Full dari 11 jam tuh $50 Enggak, doang. dari jam 5 sampai jam 9 malam. Kalau pagi itu nggak ada quest. Enggak ada. Nah, Oh. kalau dulu bulan kemarin itu mingguannya ada. Jadi setiap minggu dikasih challenge atau quest itu menyelesaikan 120 trip. Right. Itu dapatnya lumayan gede, kadang $200. Kalau sepeda kan sini lumayan murah ya, 500-600 modal di black. Iya. Sepeda motor mahal. Sini sepeda motor lebih mahal pada mobil malahan yang aku tahu. Itu how does it work? Pertama, pilihan saya kenapa mobil, Nggak, maksudku saya bisa iya. nyetir. Oke, ya. Otomatis pertama saya bisa daftar sepeda atau daftar motor, saya bisa banget. Cuman kenapa mobil, biar jadi si mobil yang saya pakai tadi delivery Harispam itu langsung saya nguber pakai van. Boros banget dong. Itu dia. Mobil segede gaban kan? Iya, Mobil karena 1 ton. mobil 1 ton itu bahan bakarnya gas. Irit, tapi tetapnya lebih boros pada mobil biasa sih. Iya. Mobil kegedean juga sih. Tapi itu karena itu dari awalnya mobil. Awalnya dari mobil, Harispamnya bangkrut, otomatis saya harus nyari mobil kecil dong. Mhm. Harus nyari mobil kecil, tanya-tanya, taunya ketemu lah. Ya. Ketemu? Ketemu sama Bli Bali. Nah, lumayan lah, rentalnya murah di situ Oh kan. iya. Jadi Promosi ya. mau mobil nyewa, mantap nih, Mantap. gacor, mantap, harganya murah. 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 Dapat yang murah apa ini? Jangan di-spill ntar semua minta yang segitu, harga ini spesial. Jangan dibilang lagi dah. Enggak, jangan kan. Soalnya kan promosi. Iya. Kita kan belum launching. Ini nih second projectnya saya. Jadi saya tuh belum launching. Ini katanya berarti bang? Hah? Katanya. Nggak apa-apa, biarin aja masukin. Ini kan belum launching. Jadi orang ini cuma ini sekarang spoiler doang masih. Spoiler. Itu second project company saya yang buat. Jadi itu belum launching. Cuma udah habis mobilnya. Karena kita masih dalam masa promosi. Jadi ada banyak ekstra lah. Ada Berapa mobil bang? bonus. Yang abang ini berapa mobil?